Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu, karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Nah, jadi di skill 9 itu judulnya adalah Use Noun Clause Connectors Correctly, atau artinya gunakan kata penghubung klausa kata benda dengan benar. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu tuh noun clause itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi noun clause itu di sini itu merupakan sebuah bentuk klausa. Klausa itu artinya kumpulan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat yang memiliki makna, yang berfungsi sebagai kata benda. Fungsinya sebagai kata benda, jadi nggak berfungsi sebagai kalimat yang utuh atau kalimat yang independen, tapi dia merupakan kata benda. Nah, kata benda ini sendiri bisa menduduki sebagai subjek. Jadi kan kalau kita biasanya ngomong misalnya saya pergi ke pasar, berarti saya itu kan sebagai subjeknya kan, subjeknya yang akan pergi ke pasar. Subjeknya itu adalah saya itu adalah kata benda. Kemudian saya membeli buku. Buku itu adalah objek. Objek itu juga sebuah kata benda kan. Buku itu kata benda. Nah, kayak gitu. Jadi sama aja. Jadi si noun clause itu berfungsi sebagai subjek atau objek dari kata kerja atau objek dari preposition. Coba kita lihat aja contohnya. Nomor 1, I know when he will arrive. Nah, di sini kita kan tahu di sini misalnya contohnya di sini I know you. Ya kan? Misalnya di sini I know you. Nah, you-nya ini diganti dengan sebuah klausa yang disebut dengan noun clause, yaitu when he will arrive. Jadi when he will arrive itu berfungsi sebagai objeknya, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini artinya adalah saya tahu kapan dia akan tiba, gitu. Jadi when he will arrive itu menjadi objeknya. Kemudian contoh yang kedua adalah I am concerned about when he will arrive. I am concerned about when he will arrive ini juga menjadi objek ya. Jadi artinya saya khawatir mengenai kapan dia akan datang. Jadi kapan dia akan datang itu adalah sebuah objek. Kalau misalnya kita umpamakan adalah I'm concerned about your mind, misalnya tentang pikiranmu. Nah, your mind itu kan satu kata benda kan. Nah, itu di replace atau kita ganti dengan sebuah noun clause. Bentuknya contohnya yaitu when he will arrive. Itu bentuknya bisa kalimat apa aja, yang penting strukturnya seperti itu. Harus ada subjek, harus ada verbnya. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah when he will arrive is not important. Nah, ini when he will arrive ini adalah sebagai subjek, dan is not important itu adalah kalimat utamanya, kayak gitu kan. Jadi when he will arrive ini kalau contohnya kita ganti dengan you misalnya gitu kan, you
Berarti you are not important, kamu tuh nggak penting gitu loh. Nah sekarang you itu mau kita replace menjadi sebuah noun clause. Noun clause-nya itu adalah when he will arrive. Kapan dia akan datang itu nggak penting gitu. Nah dari ketika contoh ini kita bisa lihat ciri-ciri dari noun clause itu adalah yang pertama, dia selalu diawali dengan suatu kata pertanyaan. Kata pertanyaan ada bisa when, bisa what, bisa where, bisa who, bisa whom, bisa that, misalnya kayak gitu. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah kalimat singkat. Nah kalimat singkatnya itu harus berbentuk subject dan verb. Karena di contoh yang nomor 3 ini he itu sebagai subjek, will-nya sebagai verb. Begitu juga yang di kalimat nomor 2, he-nya sebagai subjek, will-nya sebagai verb, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya noun clause-nya itu tidak berbentuk subjek dan verb, atau dia tidak memiliki kata kalimat 5W itu, what, where, when, how, where, that, kayak gitu-gitu, itu dia belum bisa dikatakan noun clause yang betul. Kayak gitu ya. Dan kita lanjut aja ke contoh berikutnya. Contohnya di sini ada bla 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 was late cause many problem. Sesuatu bla 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 telat menyebabkan banyak masalah. Nah, berarti di sini noun clause-nya itu harus berada di depan. Nah, kita lihat dari contoh dari sini adalah yang paling benar itu adalah yang A, misalnya that he. Nah, that itu kan sebagai salah satu kalimat 5W itu kan. Yang saya bilang tadi ada what, where, whom, where, who, misalnya kayak itu. Kemudian he was late. Nah, ini kalimatnya jadi blend kan. He pasangannya was. Jadi benar. Jadi bahwa dia itu telat menyebabkan banyak masalah. Nah kalau yang B salahnya di mana? Karena dia menggunakan the driver. The drivernya aja benar, tapi dia tidak diawali dengan sebuah kalimat yang 5W itu, 5W1H. Itu sehingga B-nya salah. Kemudian yang C, there ini juga pasti salah karena jadinya nggak punya subjek kan. Nggak mungkin there was late cause many problem. Kemudian yang D, because was late. Nah ini nggak bisa juga karena subjeknya mana gitu lah, gitu kan. Oke, jadi yang betul itu adalah yang A. Nah sekarang kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Di sini soalnya ada 10, 5 buah soal akan saya bahas beserta jawabannya, dan 5 buah soal akan saya jadikan PR untuk teman-teman bisa kerjakan. Nah soal nomor 1, di sini katanya Galileo's observation of the phase of Venus prove. Jadi katanya observasi si Galileo tentang fasenya Venus itu membuktikan bla 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 form membentuk the center of the planetary system. Ya kan? Proof. Nah, kalau berarti di sini menjadi noun clause-nya itu harus yang setelah proof itu ya. Nah, kalau ciri-cirinya noun clause adalah ada 5W1H dulu. Jadi dari sini kita lihat yang ada 5W1H-nya adalah yang A sama yang D ya. Berarti yang B sama C udah pasti salah. Kemudian yang A kita lihat that the sun. That the sun berarti bahwa the sun, si mataharinya membentuk form the center of planetary system. Jadi membentuk pusat dari sistem tata surya. Jadi yang jawabannya itu yang benar adalah A. Yang D itu yang salahnya di mana? Karena di sini katanya what is. Seharusnya nggak kayak gitu, karena dia nggak bentuknya jadi salah karena malah berbentuk kalimat pertanyaan gitu. Harusnya kan what the sun form gitu, itu baru benar. Jadi jawabannya yang nomor 1 itu adalah yang A. Kemudian nomor 2, historical record bla bla bla, catatan sejarah bla bla, were used in China for centuries, yang digunakan di Cina untuk beberapa abad sebelum menyebarnya di Eropa. Gitu. Nah di sini kita lihat lagi bahwa noun clause-nya yang nggak ada. Nah noun clause itu harus memiliki 5W1H tadi, what, where, that, how, whom, dan sebagainya. Nah di sini kita lihat yang salah otomatis yang B salah ya, B salah. Kemudian yang coba kita lihat yang C, katanya records, historical records that fireworks. Nah ini kan langsung aja jadi kalimatnya jadi nggak ada artinya kan. Kalau historical records that fireworks itu nggak bisa, karena dia harus membentuk satu kalimat subjek dan verb. Karena yang historical record itu kan jadi subjeknya. Kemudian kita lihat yang opsi yang A,
historical records suggesting, itu juga salah karena harusnya kan historical records are suggesting, itu baru betul. Jadi yang salah. Nah, sementara yang D, historical records suggest, menyarankan bahwa fireworks were used in China gitu. Jadi ini baru kalimatnya menjadi betul. Jawabannya adalah D. Kemudian soal yang ketiga, bla 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 global climate is warming has been well documented. Jadi bahwa iklim global sudah mengalami pemanasan itu sudah didokumentasikan secara baik. Nah, otomatis di sini kita tidak menemukan noun clause-nya, maka noun clause-nya itu harus berada di bagian depan sini. Nah, ciri-cirinya sekali lagi harus diawali dengan 5W atau 1H itu. Kita lihat yang tidak atau yang salah dulu adalah yang B, pasti salah nih ya. Kemudian C juga salah. Nah, kemudian yang A juga salah karena dia nggak ada kan, nggak ada 5W 1H-nya. Nah, di sini yang D betul karena ada that. Jadi jawabannya adalah D. Itu bahwa the global climate, that the global climate is warming has been well documented. Kemudian nomor 4, bla 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 floats or sink is determined by its density rather than its weight. Jadi dia mengapung ataupun tenggelam itu ditentukan oleh kerapatan dia dibandingkan dengan berat dia sendiri. Itu ngomongin tentang benda. Nah, di sini berarti juga belum diketahui noun clause-nya. Otomatis noun clause itu ada di depan, di bagian depan ya. Ada di bagian depan sini. Nah, kita lihat di sini ciri-cirinya yang tidak ada 5W1H-nya itu kita hapus. Ini yang B otomatis ya. Kemudian yang C juga salah. Kemudian yang A yang D juga salah. Nah, di sini otomatis yang betulnya adalah yang A ya. Whether an object gitu kan. Whether an object floats or sinks is determined by its density rather than its weight gitu. Jadi jawabannya yang nomor 4 itu adalah A. Kemudian lanjut soal nomor 5. Bla 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 in so perfectly with their environment is what makes Frank Lloyd Wright architecture so distinctive, katanya. Kemudian bahwa bla 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 sangat perfect, sangat sempurna gitu dengan lingkungannya adalah yang membuat arsitektur dari si Frank Lloyd ini sangat distinctive, sangat unik gitu. Nah, di sini juga kita tidak tahu mana yang noun clause-nya, belum ada di sini ya. Berarti noun clause-nya harus ada di bagian depan sini. Nah, kita eliminasi dulu yang tidak ada kalimat 5W1H-nya. Ini the building blend, ini salah. Yang B, kemudian yang D juga salah. Ya kan? Yang C juga salah. Since the building blend juga salah. Nah, yang betulnya adalah A, ada that gitu. Ini kan salah satu elemen dari 5W1H itu. That the building blend. Jadi jawabannya adalah A, that the building blend. Bahwa gedung itu berpadu secara sempurna dengan lingkungannya, itu adalah yang membuat arsitektur dari si Frank Lloyd itu benar-benar unik kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal latihan. Ini ada 5 buah soal latihan yang teman-teman bisa kerjakan. Silahkan teman-teman pause aja di setiap soal, silahkan dikerjakan. Kalau mau dijawab bisa langsung aja di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu jawabannya, akan saya berikan di skill TOEFL yang berikutnya ya, berarti di skill yang ke-10. Saya langsung bahas untuk 5 buah soal latihan ini. Silahkan dikerjakan. Mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day, bye-bye.